malam tidur itu mimpi nggak? Mimpi. Tidak mimpi. Lu mah ketawa. Selamat malam. Sobat KG, gimana? Salam bahagia. Salam bahagia. Berarti belum sadar. Oh iya, sadar dulu. Berarti belum tidur. Namanya speaker live, ada yang namanya repetan. Ayo, katakan. Yang merasa dia nggak bisa bangun. Nah, ayo katakan. Dan saya yakin 90% dari yang sudah merasakan pasti tawa. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Gue berharap sobat masih terus semangat ya, mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat IKG, gue mau ucapkan terima kasih ya buat sobat semua yang sudah hadir di acara workshop Emang Kudu Gila ya, dengan tema mengenal perjalanan jiwa yang diadakan di Hotel Kubika kemarin pada tanggal 14 Januari 2024 hari Minggu. Sobat IKG, apa yang gue rasakan Sobat IKG? Gue seneng banget sobat semua, bahagia. Ya, sampai berkali-kali ya pada saat sesi foto bersama itu gue bilang, makasih ya, saya seneng banget. Terima kasih. Dan harapan gue ya, agar bisa bermanfaat buat sobat semua. Dan gue juga minta maaf ya Sobat IKG, gue mungkin banyak gak bisa mengenali sobat semua karena begitu rame Sobat IKG. Namun gue yakin Sobat IKG, sobat-sobat yang hadir adalah Sobat IKG yang terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi sobat semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari gue dan tim gue ya sobat semua. Nextnya gue akan bikin dengan materi yang lebih general ya, tapi padat luar biasa. Sobat semua, bagi sobat semua yang ingin lihat bagaimana keseruan workshop, silahkan klik ya link di deskripsi sobat semua. Sobat IKG, kali ini gue mau sambung cerita gue ya waktu gue masih kerja sama Bang Herman. Nah, di video ini Sobat IKG. Dan kali ini ada sebuah cerita keajaiban ya. Sebelum gue pindah lagi sekolah ke kota Cirebon, di mana kota Cirebon adalah kota yang penuh dengan kenangan yang sangat indah Sobat semua. Oke Sobat semua, kali ini Sobat akan gue tarik lagi kembali ke waktu gue kelas 3 SMP dan 1 SMA Sobat IKG. Sobat IKG, seperti biasa, ini adalah kisah nyata gua. Tahu semua kali guru-guru pada mokar di belakang. Ngocol semuanya emang. Ya udah ya, hari Jumat gua nggak bisa ya, gua ada mau nonton RCTI gua di rumah sepupu gua. Ini koinnya udah tinggal dikit lagi udah bunyi. Yaudah deh ya, ya. Hari Minggu Sobat IKG, pagi-pagi ya gue bangun. Hari itu gue begitu bersemangat ya. Kenapa? Ya karena gue tahu ya saat itu sepupu gue yang tinggal di Jeruk Purut, Jakarta Selatan itu mau datang. Namanya Sani Sobat IKG. Pagi sekitar jam 9 ya, Sani datang ya. Dia bilang, "Woi, bangun jam berapa lo?" Gue bilang, "Ya gue pagi banget gue gak sabar nungguin lu San."
Ya, saat itu Sani termasuk anak yang orang kaya ya, sepupu gua sobat semua. Mamanya Sani adalah adik kandung mama gua ya, jadi bibi gua ya, tante gua lah kalau gua sebutnya ya. Walaupun saat itu mamanya Sani sudah meninggal ya, meninggal di tahun 80-an ya. Sani bilang sama gua, ikut gua yuk. Kemana? Gue bilang, biasa, Blok M. Ya, Blok M tuh luar biasa saat itu sobat IKG. Gue bilang, ya pastilah gue ikut. Yongkru. Gue masih ingat sobat IKG, saat itu kita naik Metro Mini ya, jurusan ke Blok M. Metro Mini langganan gue juga ya kalau gue mau ke sekolah. Di jalan kita bahagia sekali sobat semua. Punya rencana mau lihat kawasan Blok M yang luar biasa. Dulu di Blok M itu ada tempat ya, biasanya tempat pertemuan kalau mau ketemu itu ada yang namanya Aldiron. Mungkin sobat IKG angkatan gue tahu ya Aldiron ya. Biasanya kalau janjian sama teman-teman di situ sobat IKG. Dan ada juga ya tempat yang hits, walau gue belum pernah masuk ke dalamnya sama sekali, hanya mendengar namanya saja. Namanya Lipstick sobat IKG. Iya, tempat main sepatu roda. Sobat semua, tempat favorit yang selalu kita kunjungi pada zaman itu, sobat tahu? Namanya Gramedia sobat IKG. Kenapa? Ya karena di Gramedia kita bisa lihat buku, ada komik, alat tulis, tas sekolah. Banyak sekali sobat IKG. Terutama novel ya, ada novel Lupus, Asterix, Tintin, Empat Sekawan. Wah banyak banget ya. Dan luar biasanya, dulu kita bisa baca sambil ngedeprok sobat IKG. Ya sobat IKG zaman dulu belum ada internet ya. Kita bisa baca berjam-jam. Tapi gue heran ya, kok waktu itu boleh ya? Maksudnya gak dilarang gitu ya. Jujur sobat IKG, gue itu sukanya komik ya. Gue gak suka novel atau bacaan yang isinya teks semua. Jadi sampai seumur gue sekarang aja, itu gue belum pernah menghabiskan satu saja novel. Gue lebih suka visual gambar ya, dan mendengar. Nah, sobat IKG, seperti yang gue ceritakan di awal ya, Sani itu memang anak yang berkecukupan. Dari kecil dia selalu menggunakan kacamata. Ya umurnya gak jauh beda lah sama gue, adik kelas gue ya. Biasanya, sehabis kita puas baca buku di Gramedia, Sani suka mengajak gue makan hamburger sobat IKG. Luar biasa. Makanan mewah ya saat itu menurut gue ya. Wah, saat yang dinanti-nanti sobat IKG. Di mana makan hamburgernya? Bukan di McD sobat IKG. Kayaknya McD itu adanya di Sarinah doang ya. Tapi gue nggak tahu ya waktu itu McD udah ada atau belum ya. Yang jelas saat itu nggak ada McD di Blok M. McD itu cuma ada satu doang kalau nggak salah di Sarinah ya. Tapi gue juga nggak tahu itu udah ada apa belum ya. Nah sobat IKG, dulu ada restoran terkenal di Blok M. Namanya AHA sobat IKG. Bukan AHA grup musik ya, tapi American Hamburger. Nah di situ dulu yang terkenal adalah milkshake-nya sobat IKG. Iya, minuman yang selalu Bang Pendi inginkan. Minum milk sake sobat IKG. Susu kocok. Luar biasa sobat semua. Sani bilang saat itu sama gue ya, lu lapar kan? Gue bilang ya, pastilah, cabut yuk. Mau makan burger atau hotdog? Wih, semangat sobat IKG. Karena memang jarang banget ya. Ya gue harus nungguin Sani ya kalau main ke rumah gue baru kita bisa jalan ya. Dan itu gue diajak ke Blok M. Nah ketika kita sudah di American Hamburger, Sani tanya sama gue, lu mau makan apa? Gue bilang hotdog San, yang pakai sosis itu. Dia ketawa ya, iyalah pakai sosis lah, masa pakai dog. Hotdog. Emang pakai sosis. Sobat IKG gue inget ya, dulu di AHA itu kentangnya itu ditaruh di keranjang beralas kertas ya. Jadi kita makan di situ sobat IKG, nikmatnya luar biasa sobat semua. Lalu setelah itu gue minum milkshake-nya sobat IKG, rasa strawberry, wah, enak banget sobat IKG. Ya, kadang Sani suka ajak gue makan mie ayam ya, atau hotdog kalau dia lagi datang ke rumah gue ya. Keluarganya Sani itu baik semua sama gue sobat IKG. Walau tante gue udah gak ada ya, tapi mereka tetap baik sobat semua. Kadang sobat IKG gue suka diajak dibeliin baju sobat IKG.
Gue bersyukur sekali ya. Saat itu Sani nanya sama gue, gue mau nanya sama lo. Apaan, San? Lu sempat kesel gak sih sama keluarga lo dengan kondisi lo yang sekarang? Kan lu pindah-pindah terus. Gue diam, Sobat IKG. Pertanyaan yang sulit ya gue jawab saat itu. Sebelum gue jawab, Sani menimpalinya lagi. Ya tapi lu bersyukurlah, lu cerdas. Sekolah selalu dapat negeri kan, dan favorit. Dia sambil menyedot milkshake-nya ya. Gue tanya, kenapa lu tanya itu sama gue, San? Sani jawab ya, gak apa-apa. Karena semenjak pertemuan kita lagi dari kelas 1 SMP, terkadang gue suka lihat lu bengong aja. Ya gue pikir lu lagi menerawang kali. Emang cita-cita lu pengen jadi apaan sih? Dia tanya gitu ke gue, Sobat IKG. Gue tertawa ya. Saat itu gue bilang, pertanyaan lu itu sama kayak pertanyaannya Pak Dikusnan. Ya, Pak Dikusnan adalah Pak D yang di Kebayoran Lama, Sobat IKG, jika Sobat IKG menyimak cerita ini ya. Waktu itu gue tinggal dengan bibi gue ya, dan Pak D gue, kakak dari mama gue. Terus Sani kaget ya, dia bilang, hah? Dia nanya gitu ke lo? Terus lo jawab apa? Ya, gue bilang, gue gak tahu, San. Tapi Pak D bilang, gak apa-apa lah. Yang penting jadi anak yang berguna. Dan San, dia pernah bilang gini sama gue. Lalu Sani dan gue tahu ya kata-kata yang sering diucapkan Pak D kita ya. Yaitu Sobat IKG, semua batu itu sama, tapi kalau digosok bisa jadi beda-beda. Ada yang meling dan lain-lain. Kita berdua berusaha menirunya ya Sobat IKG, sambil berbicara barengan ya. Kita tertawa Sobat IKG. Sungguh nasihat yang luar biasa ya. Nasihat yang sering sekali dia ucapkan ya, sampai kita hafal. Gue bilang lagi sama Sani, ada lagi, San. Apaan tuh? Dia bilang itu. Dia selalu bilang gini sama gue, kalau mau makan pisang, itu kupas semua kulitnya biar enak. Lu gila kali, kata Sani. Masa ada orang makan pisang sama kulitnya? Monyet aja makan isinya, kata Sani gitu. Ya mungkin nasihat itu terdengar bodoh ya saat itu Sobat IKG. Namun seiring waktu manusia menjadi dewasa Sobat IKG, kita bisa mengerti apa arti dan makna di balik kata-kata tersebut. Sobat IKG, kita nongkrong di Blok M, ngomong sana sini sampai sore lalu kita pulang. Gue bilang, San, terima kasih ya. Gue seneng banget loh kalau lu datang tiap minggu. Ya gak apa-apa walau gak setiap minggu kita ke Blok M, tapi kehadiran Sani sudah membuat gue bahagia saat itu Sobat IKG. Lalu Sobat IKG, kita naik Metro Mini ya. Pas mau deket supermarket, di situ ada supermarket Golden Truly ya, di persimpangan Fatmawati ya. Kita berpisah di situ. Lalu gue tanya sama Sani ya, saat itu, kiri. Pas Sani turun, gue teriak, San, cita-cita lu mau jadi apa? Dia udah keburu turun Sobat IKG. Lalu dia teriak ya, dari jalan ya, sambil Metro Mininya berlalu. Dia teriak Sobat IKG. Dia teriak seperti ini Sobat semua. Wartawan, cita-cita gue pengen jadi wartawan. Plus gue punya perusahaan koran. Lalu gue mikir Sobat IKG, wartawan. Wah sama sekali gak kepikiran Sobat IKG, gimana kalau gue jadi wartawan ya. Gue masih pengen benchmark gitu Sobat IKG, cita-cita temen-temen gue jadi apa sih. Kok gue gak tahu cita-cita gue mau jadi apa ya. Sobat IKG, waktu berlalu. Akhirnya gue naik ya Sobat IKG ke SMA kelas 1. Sebuah sekolah favorit dengan syarat minimum NEM yang tinggi. Kalau enggak kita hanya bisa jadi cadangan Sobat IKG. Kalau cadangan itu gak dapet ya, terpaksa kita pindah ke swasta. Mungkin zaman dulu sekolah swasta menjadi stigma ya. Stigma yang sekolah swasta lagi gitu ya, kayak ketidakpuasan ya. Nggak kayak sekarang ya Sobat semua. Dulu Sobat IKG dapat negeri itu adalah kebanggaan Sobat IKG. Cerita soal suka duka gue waktu SMA akan gue ceritakan di lain waktu ya Sobat semua. Suatu hari Sobat IKG ketika gue di rumah Bang Herman, gue pernah bilang sama Mbak Vina, kalau Sobat IKG yang masih baru, Sobat wajib nonton berurut ya. Nih gue kasih linknya di deskripsi ya, cerita-cerita ketika gue bekerja ya di kala gue SMP. Mbak ulang tahun bulan apaan sih? Mbak Vina bilang ya,
September kering. Wah, gue kaget Sobat IKG. Sontak gue bilang, sama dong kayak ulang tahunnya Kak Juwita. Mbak Vina tanya, siapa Juwita? Hah, gue keceplosan Sobat IKG. Gue keceplosan Sobat IKG. Iya Sobat IKG, gue memang gak pernah cerita ya. Bahkan gue gak pernah cerita sama teman-teman di situ ya. Blimade, Johan, Mas Didit, Bang Ferry dan lain-lain. Mbak Vina tanya, siapa yo Juwita? Gue bilang, enggak mbak, aku punya teman dulu, tapi sudah lama gak ketemu. Mbak Vina bilang, sudah lama gak ketemu? Dia pindah kemana? Gue bilang, keluar Jawa mbak. Tapi kamu masih sering surat-suratan? Terus gue jawab, iya mbak, tapi terakhir suratnya aku terima waktu aku kelas 2 SMP. Gue bilang gitu. Oh, mbak, berarti mbak sebentar lagi dong ultahnya. Cie. Sobat EKG, saat itu gue ingat ya, tim sablon kita saat itu sedang membuat desain kaos ulang tahun kemerdekaan sobat semua. Jadi gue banyak bikin gambar desain 17 Agustus ya. Gue kadang masih ingat Sobat EKG tingkah lakunya tim-tim sablon itu ya. Seperti Mas Didit yang selalu gak tahan pengen ngerokok dan selalu bilang sama Blimade ya, Made, mokar dulu yuk, mokar dulu. Mokar itu artinya ngerokok Sobat EKG. Lalu disambut Johan yang selalu bilang, enaknya nih ngopi ame roti. Pas nih. Temennya Sokam deh. Ya, Sokam itu adalah sebutan rokok merek Jisamsu ya kalau nggak salah Sobat EKG. Ada lagi Garfield ya, alias gudang garam filter ya. Nah di luar Sobat EKG, di luar rumah Bang Herman itu ada bangku panjang ya. Kita suka nongkrong di situ, kadang kita suka main tebak-tebakan. Bang Ferry itu luar biasa tebak-tebakannya Sobat EKG. Dia pernah bilang gini ke kita ya, apa tahu nggak artinya Suzuki? Kepanjangan dari apa? Gak ada yang bisa jawab? Artinya Suzuki itu sungguh-sungguh laki-laki. Kita tertawa Sobat EKG. Coba lu tahu nggak apa artinya jarum super? Tahu nggak, Dek? Made? Dia bilang gitu. Blimade nggak tahu ya. Apaan tuh jarum super? Artinya jarum super kata Bang Ferry adalah apa? Jarang di rumah dan suka pergaulan. Wah, kita ketawa Sobat EKG. Lalu Blimade suka menimpali juga ya. Dia bilang, kalau rokok Kansas artinya apa yo? Dia bilang gitu. Rokok Kansas jadul banget Sobat EKG. Gak ada yang tahu kan ya. Artinya Kansas itu kami anak nakal suatu saat akan sadar. Lalu Mas Didit Sobat EKG yang berasal dari Jogja ya. Jadi Mas Didit itu asalnya dari Jogja ya. Agak medok ngomongnya. Dia bilang gini, kalau jarumnya aku tuh bukan jarang di rumah. Lalu Ferry nanya, apaan? Nah karena aku ini orang Jogja, jarum itu artinya demi Jogja aku rela untuk mencintaimu. Bahkan ada lagi Sobat EKG, dia bilang gini, ada lagi katanya, apa? Rokok Ardat. Jadi zaman dulu ada rokok Ardat ya Sobat EKG. Apa yuk singkatannya? Gak ada yang bisa jawab Sobat EKG. Lalu Bang Herman tiba-tiba keluar dari rumah ya, menuju ke bangku ya. Dia nyeletuk, gue tahu tuh, Ardat. Ardat itu kan aku rela ditiduri asal tidak hamil. Ketawa semua Sobat EKG. Kita ngakak Sobat EKG. Suasana luar biasa ya. Suasana ketika internet belum tercipta. Internet saat itu mungkin hanya bisa dipakai oleh agen FBI ya atau CIA. Sebuah gelombang frekuensi rahasia. Lalu Bang Herman bilang, Kring, ikut yuk, cabut. Kemana Bang? Udah ikut aja, dia bilang itu. Terus Ferry bilang, Bang, gak pakai cengdem loh. Oh iya, hampir lupa gue. Lalu Bang Herman masuk lagi ya ke dalam mengambil kacamatanya. Mungkin Sobat EKG yang angkatan gue tahu ya apa arti cengdem. Cengdem itu artinya kacamata hitam Sobat EKG, yang artinya itu seceng adem ya. Seceng adem. Ya bisa dibilang juga kacamata Ray-Ban ya zaman dulu, alias merek dari Ray-Ban ya. Lalu Sobat EKG gue pakai helm dan kita berangkat. Di jalan Bang Herman itu orangnya suka bercerita Sobat EKG. Kencang sekali kalau cerita ya. Kayak orang teriak-teriak Sobat EKG.
Dia semangat sekali kalau lagi cerita ya. Cerita apa aja, cerita waktu dia kecil, cerita waktu dia kuliah di Jogja. Wah, banyak banget deh ceritanya. Gua selalu ya kadang-kadang mendekatkan kepala gua ke bahunya Sobat IKG agar ceritanya jelas. Saat itu gue ingat sekali motor Bang Herman itu Astrea Sobat IKG, merek Honda ya. Sampai nggak berasa kita menuju Depok Sobat IKG, dan kita sampai ya di dekat Depok. Setelah sampai di Depok, kita nongkrong di warung ada jual kopi dan Indomie ya. Bang Herman waktu itu mau ngerokok dulu ya. Kering, lu hunger nggak? Maksudnya lapar nggak gitu Sobat IKG. Kemek aja dulu pesan mie kek. Gue bilang, nggak bang, ntar aja deh. Gue bilang gitu ya Sobat IKG. Kring, cita-cita lu pengen jadi apa sih? Wah, pertanyaan yang sama Sobat IKG. Gue ketawa ya. Kenapa bang kok nanya gitu? Dia bilang, ya gue nanya lu nanya balik, gimana sih? Gue bilang Sobat IKG, nggak tahu bang. Tapi kata Pak D gue, jadi anak yang berguna, itu doang. Oh, kata Bang Herman gitu. Lu masih sering ketemu Pak D lu? Ya gue jawab ya, ya udah jarang sih, sebulan sekali kali bang. Tapi sekarang dia udah gak di Kebayoran Lama. Dia sekarang pindah ke Pinang dekat Pondok Labu. Sobat IKG, di sini ada yang luar biasa ya. Tiba-tiba Bang Herman mengeluarkan kertas yang dulu pernah ditunjukin ke gua kurang lebih setahun lebih ya, ketika gua baru mau masuk ke kelas 3 SMP. Kertas itu pernah ditunjukkan di warteg. Dia bilang gini sama gua, Kring, lu inget ini gak? Gua lihat iklan mobil Kijang warna merah Sobat semua. Namun kertasnya sudah beda Sobat IKG, udah lecek. Bahkan kayak kena tetesan air gitu. Gue jawab, inget lah bang. Buset bang, itu kertas udah lecek bener, gambar mobilnya udah gak kelihatan, udah kelipet-lipet. Terus dia jawab Sobat IKG, iyalah gimana gak lecek Kring, hampir tiap hari gue pelototin. Bahkan ketika gue lagi boker. Gue saat itu lagi minum es teh manis Sobat IKG, hampir aja nyembur gue. Sumprit lu bang. Iya, tiap hari gue pelototin Kring. Tiap hari gue liatin, gue pasti punya ini mobil. Gue pengen banget Kring kasih hadiah Vina pas ultahnya. Gue sautin Sobat IKG, wah bentar lagi bang. Iya makanya Kring, gue cinta banget sama Vina Kring. Kenapa, lu tahu nggak? Gue jawab ya, kenapa bang? Ya lu tahu sendiri kan ya, sampai sekarang ini pun kita belum dikaruniai anak. Tapi ya udahlah, yang penting kita masih bersama Kring. Vina orangnya sabar. Ya gue waktu itu ketemu waktu gue di kampus Kring. Cinta gue itu bukan lewat Ciledug Kring. Ciledug? Maksudnya bang? Iya Ciledug. Cinta lewat dukun. Ada lagi. Dulu di kampus banyak banget yang suka sama doi. Gue bersyukur gue bisa dapetin doi Kring. Lalu Bang Herman melanjutkan ya, Kring, gue mau ucap terima kasih ya. Sobat IKG, gue tahu ya maksudnya Bang Herman. Lalu gue jawab, sama-sama bang. Bang Herman melanjutkan ya, karena lu gue jadi punya harapan lagi. Mungkin banyak yang bilang apa pentingnya harapan, tapi gue belajar di situ Kring. Harapan bisa membuat kita bangkit lagi. Harapan yang bisa menggerakkan otot-otot kita Kring. Harapan yang bisa membuat mimpi kita jadi kenyataan. Gue diam Sobat IKG. Lalu gue bilang ya, bang, soal harapan, dulu ketika gue SD, gue selalu berharap bang agar keluarga gue kembali berkumpul dan gak meninggalkan gue di Jakarta. Tapi bang, mana harapan itu? Bang Herman lalu menepuk pundak gue ya. Dia bilang, Kring, harapan itu kayak bensin motor Astrea gue, kadang habis,
kadang full tank. Gua rela-relain ke pom bensin beli bensin seliter 500 rupiah. Buat apa? Buat motor gua jalan lagi, Kring. Di jalan tiris lagi. Ya gue isi lagi, Kring. Walau keluarga lu gak kumpul dan pecah, bikin harapan baru, Kring. Kali ini isi kek tangki lu pakai bensin apa kek bensin pesawat jet. Biar sampai, Kring, terwujud lu punya keluarga yang luar biasa. Gue nangis saat itu, Sobat TKG. Bang Herman bilang, gue yakin, Kring, seperti apa yang lu cita-citain, lu pasti bisa jadi orang yang berguna. Baik, Bang. Ayo dong, Kring, bikin harapan baru. Lu tahu nggak? Hari ini lu mau gue ajak kemana? Gue jawab, nggak tahu, Bang. Kring, hari ini gue mau DP mobil yang ada di gambar ini yang udah lecek. Oh, serius lu, Bang? Iya. Waktu di warteg, lu inget kan? Gue sempet numpang di WC, terus kita mokar di luar di bangku warteg. Serius, Kring, gue nangis waktu gue di dalam WC. Gue nangis karena gue bisa ketemu lu lagi. Lalu gue tunjukin harapan gue sama lu, walau cuma sekedar kertas brosur mobil. Saat itu masih bagus banget nih kertas. Gue malu sama diri gue, Kring, sebenarnya. Lu dulu pengen road ring sampai kehujanan di luar. Semangat lu luar biasa. Makanya gue mikir, kayaknya gue gak salah deh kalau gue tunjukin gambar ini sama lu. Sobat EKG, gue terdiam ya. Baru kali ini ya dalam umur hidup gua ya, gua lihat Bang Herman matanya berkaca-kaca ya. Hari ini, Kring, gua mau DP, Kring. Tepat Ultahvina, gua mau bikin surprise. Sobat IKG, singkat cerita saja ya. Tanggal 19 September siang hari, ada mobil Kijang warna merah masuk ke dalam rumah Bang Herman. Mbak Vina kaget, Sobat IKG. Di dalamnya ada gua, Sobat IKG. Gua saat itu memegang kue ulang tahun ya, komplit dengan lilin 37 tahun. Saat itu luar biasa, Sobat IKG. Gua turun disambut dengan nyanyian Happy Birthday. Beli Made, Johan, Ferry, Mas Didit, Bang Herman, semuanya happy banget ya. Mbak Vina happy sekali. Lalu Bang Herman mengajak dan menarik tangan Mbak Vina ya, ke mobil Kijang tersebut yang sudah dibelinya. Dan luar biasa, saat itu kita menyentuh mobil tersebut, Sobat IKG. Sobat IKG, 2 hari kemudian kita bersama keluarga besar Sablon di situ ya, tim Sablon. Kita pergi ke Ancol, Sobat IKG. Dan benar, Sobat IKG, seperti yang Bang Herman ucapkan ketika di warteg. Kring, nanti Vina duduk di depan, lu duduk di belakang, sama Johan, sama Ferry, Made, Didit. Kita ke Ancol. Sebuah harapan yang menjadi nyata, Sobat IKG. Dan kita ke Ancol untuk bersenang-senang. Sobat IKG, gue mau titip ya, harapan, hope, mimpi adalah doa baik, doa tulus, sekaligus simulasi sebuah janji, kesepakatan, Sobat IKG, atas kuasa diri kita agar kita dapat mewujudkannya. Sobat EKG, konten kali ini gue sudahi dulu ya. Gue akan lanjutkan nanti ya, bagaimana gue akhirnya bisa pindah dan berpisah menuju harapan baru di kota Cirebon, Sobat EKG. Walau perih, tapi gue harus melangkah, sobat semua. Seperti Bang Herman bilang, isi kek
tangki motor lu sama bahan bakar jet gitu loh. Gue mau titip ya Sobat TKG, jaga terus mimpi kita sobat semua. Semangat terus mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Salam dari gua, emang kudu gila. Dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini, juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selama